umroh atau punya rencana umroh? Mari wujudkan niat baik kita dengan mengikuti tabungan umroh bersama Maktab Safar Al-Furqan di bawah bimbingan Asatidzah Pondok Pesantren Al-Furqan Al-Islam. Karena ingin mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paket tabungan umroh yang kami tawarkan sebagai berikut. Segera daftarkan diri Anda. Informasi lebih lanjut silakan hubungi nomor berikut 0822 2955 1553. Program tabungan umroh Maktab Safar Al-Furqan bersama PT Al-Madinah Mutiara Sunnah. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dan kita masih melanjutkan Kitabus Shalah, kumpulan bab yang berkaitan dengan sholat, dan kita sampai arkanus sholat, rukun-rukun sholat. Sebagai mukaddimah kita ulang bahwa sholat adalah ibadah yang terdiri dari ucapan dan bacaan, terdiri dari ucapan dan gerakan, diawali takbir, diakhiri dengan salam. Kembali, sholat adalah ibadah yang berupa ucapan dan gerakan yang diawali takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Ibadah itu disebut dengan sholat. Nah, baik ucapan maupun gerakan atau perbuatan itu terbagi tiga secara hukum. Yang pertama adalah rukun. Jadi ada ucapan-ucapan dan ada gerakan-gerakan atau perbuatan-perbuatan di dalam sholat yang hukumnya adalah rukun. Yang kedua wajib. Yang ketiga sunnah. Yang rukun harus terpenuhi, baik ucapan maupun gerakan. Apabila masuk dalam rukun sholat harus terpenuhi. Apabila sampai akhir tidak terpenuhi, maka sholatnya tidak sah, harus diulang. Nah, itu bagian yang rukun.
tertinggal satu saja dari rukunnya, sholatnya tidak sah, harus diulang dari awal. Apabila ada kekurangan, masih mungkin ditambahi sambung, ya cukup dengan ditambahi, dan itu ada caranya, nanti akan dipelajari ketika sudah masuk inti daripada bab. Ini baru pembagiannya dulu. Jadi yang rukun itu harus terpenuhi, dan yang rukun itu ada 14. Ada 14 ucapan maupun gerakan yang dalam sholat yang hukumnya rukun, itu ada 14 macam. Bagian kedua adalah wajib. Yang wajib dikerjakan. Ucapan maupun gerakan ini wajib dikerjakan. Kalau dengan sengaja tidak dikerjakan, sholatnya batal. Tapi kalau tertinggal tidak sengaja, sholatnya tidak batal. Jadi misalnya begini, sholat sudah selesai, terus buyar, terus ada yang ingatkan, Pak, tadi Bapak sholatnya kok tidak pakai melakukan ini? Oh iya, banyak saksinya bahwa nggak pakai ini. Nah, yang disebutkan yang tertinggal tadi itu bagian daripada wajib, bagian sholat yang wajib. Maka sholatnya sah, tidak pakai mengulang. Kenapa? Karena tertinggal waktu sholat tadi tidak sengaja. Tapi kalau sengaja tidak dilakukan, sholatnya batal. Misalnya apa? Misalnya sholat yang ada tahiyat 2 kali, tahiyat yang pertama itu wajib. Kalau dengan sengaja sholat maghrib 3 rakaat nggak pakai tahiyat awal, maka sholatnya tidak sah. Tapi kalau tidak sengaja, harusnya tahiyat awal, lupa, Allahu Akbar berdiri. Itu tidak sengaja. Karena apa? Karena lupa. Nah, terus sampai akhirnya rakaat ketiga, tahiyat, salam, setelah salam buyar, terus makan-makan atau apa, terus ada ingatkan, Pak tadi sholat maghrib kok nggak pakai tahiyat awal. Iya banyak saksinya. Sholatnya sah karena apa? Yang tertinggal itu bagian yang wajib, dan tertinggal tidak sengaja. Intinya bahwa yang wajib itu, namanya wajib dikerjakan, tapi kalau tidak dikerjakan karena lupa, tidak sengaja, tidak sadar, maka sholatnya tetap sah meskipun sudah diingatkan, tapi sudah tidak mungkin sambung. Ditambahin tidak mungkin, wong tadi itu sholatnya sudah tadi. Nah, jadi itu sholatnya sah. Dan yang ketiga, bagian yang ketiga, baik ucapan maupun gerakan itu ada yang hukumnya sunnah. Yang hukumnya sunnah. Sengaja ditinggal, sholatnya tetap sah. Ya, kalau dilakukan itu menyempurnakan dan memperbaiki sholatnya. Menyempurnakan dan memperbaiki sholatnya. Misal, doa iftitah setelah takbiratul ihram Allahu Akbar, terus doa iftitah sebelum Fatihah itu sunnah. Seandainya orang itu sholat dengan sengaja supaya cepat, tidak pakai doa iftitah, sah, meskipun ditinggal dengan sengaja. Tapi ya sholatnya nggak sempurna, karena pahala doa iftitahnya tidak dia dapatkan. Nah, tapi sholatnya sah, seandainya sholat wajib, gugur kewajibannya dan tetap mendapatkan pahala meskipun tidak sempurna. Nah, kesimpulannya bahwa sholat adalah ibadah yang berupa ucapan dan gerakan, diawali takbir, diakhiri salam. Nah, baik ucapan maupun gerakan itu secara hukum ada 3 bagian, ada yang rukun, ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang rukun harus terpenuhi, kalau sampai ada yang tidak terpenuhi, sengaja maupun tidak sengaja, nah begitu ada yang ingatkan atau ingat sendiri, harus dipenuhi, gak bisa dipenuhi karena gak bisa nyambung, maka sholatnya batal. Yang akan kita bahas pertama adalah bagian yang rukun. Kembali bahwa rukun sholat, ucapan maupun gerakan di dalam sholat yang masuk dalam kategori rukun harus terpenuhi. Harus terpenuhi. Apabila tidak terpenuhi, ya, tidak bisa ditambahin karena tidak bisa sambung, maka sholatnya batal. Sengaja maupun tidak sengaja. Nah, apa saja yang rukun itu?
Kita baca dulu. Lis sholati faraid wa arkan tatarattabu minha haqiqatuha. Salat itu ada bagian-bagian yang rukun, yang mana dengan yang rukun ini hakikat salat itu jadi terbentuk, maksudnya salatnya sah. Hatta idza takhallafa fardun minha la tatahaqqaqu wa la yu'taddu biha syar'an. Jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka salatnya tidak sah. Wa hadhil arkan, dan rukun-rukun ini adalah yang tadi kita sebutkan 14. Yang pertama takbiratul ihram. Yang pertama takbiratul ihram. Apa takbiratul ihram itu? Takbir pertama kali itu dalam sholat itu disebut takbiratul ihram. Jadi orang itu apabila sudah menghadap kiblat, setelah itu takbir Allahu Akbar pertama kali. Dengan takbir Allahu Akbar maka berarti dia sedang dalam keadaan sholat. Tapi kalau belum takbir, dia belum dalam keadaan sholat. Nah, begitu sudah takbir maka dia dalam keadaan sholat, tidak boleh melakukan apapun hal-hal di luar sholat, tidak boleh mengucapkan apapun hal-hal di luar sholat yang tidak dibenarkan. Nah, takbir pertama tadi itu namanya takbiratul ihram, dan itu adalah rukun, harus terpenuhi. Gitu. An Ali radhiyallahu an, dari Ali radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala miftahus sholati at-tuhur wa tahrimuhat takbir wa tahliluhat taslim. Itu kuncinya salat itu adalah suci, harus punya wudu. Ya. Nah, jadi apabila dia sudah punya kuncinya, sudah wudu, maka dia bisa masuk ke salat. Ya. Wa tahrimuha at-takbir, dan tahrimnya adalah takbir, takbiratul ihram. Apa tahrimnya itu? Kalau dia sudah masuk dengan takbiratul ihram, nah maka haram semua ucapan maupun gerakan di luar sholat untuk dilakukan. Makan jadi haram, itu rebahan jadi haram, itu main-main apa atau membuka HP atau membuka kitab jadi haram. Kenapa? Karena sudah masuk ke dalam sholat. Meskipun yang dibuka Quran, gitu, ngapain buka Quran? Nah, iya. Nah, jadi intinya bahwa yang di luar sholat semuanya jadi haram. Wa tahliluhat taslim, dan penutupnya sehingga yang asalnya di dalam sholat haram menjadi halal lagi. Nah, itu adalah salam. Penutupnya adalah salam. Intinya bahwa takbiratul ihram itu bagian dari rukun. Gitu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi SAW berkata kepada orang yang sholatnya jelek sehingga tidak sah, Rasulullah memberikan pendidikan sholat. Idza kumta ilas sholati, kalau kamu mau melakukan sholat, fa asbighil wudhu'a, maka sempurnakan wudhumu, tsumastaqbilil qiblah, lalu menghadaplah kiblat. Nah, fakabbir, itu lalu bertakbirlah. Takbir yang pertama itu adalah rukun. Apa ada orang yang mulai sholat tanpa takbir? Mungkin. Bagaimana itu? Jika dia itu makmum masbuk, makmum yang ketinggalan. Makmum ketinggalan datang begitu berdiri di shaf, gitu ya. Jamaah itu sedang dalam keadaan ruku. Terus dia mau mulai, imamnya mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Kalau makmum yang ketinggalan tadi itu karena kebiasaannya mendengar imam Sami Allahu liman hamidah langsung Rabbana walakal hamdu, dia memulai sholatnya, dia ketinggalan, memulai sholatnya Rabbana walakal hamdu. Nah, jadi seandainya gitu, jadi dia masuk terus mulainya dengan Rabbana walakal hamdu. Kenapa? Karena ketinggalan, dan pas imam, ketika dia memulai, pas imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, nah, terus kanan kirinya sambil iktidal baca Rabbana lakal hamdu, dia katut Rabbana walakal hamdu sampai akhirnya salam. Terus dia nambah kekurangannya, setelah itu dia salam. Kalau setelah salam dia betul-betul sadar bahwa saya tadi itu mulainya enggak takbir, tapi mulainya itu katut
Rabbana walakal hamdu. Kalau mantap kayak gitu maka sholatmu tidak sah. Kenapa? Karena kamu tidak memulai dengan takbiratul ihram. Nah, jadi itu menunjukkan makna bahwa takbiratul ihram itu adalah rukun, harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi meskipun tidak sengaja sholatnya tidak sah. Yang kedua, qiraatul Fatihah, bacaan Fatihah. Bacaan Fatihah termasuk rukun di dalam sholat. Rasulullah SAW bersabda, la sholata lima lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Tidak sah sholat orang yang sholatnya tidak pakai membaca Fatihah. Yang ketiga, ruku. Ruku itu apa? Ruku itu posisi badan bungkuk ya, seperti sudut 90 derajat. Gitu. Tangannya megang lutut gitu, dan dia andilo. Kita paham makna ruku insya Allah, jadi tidak perlu penjelasan bahwa ruku termasuk rukun sholat. Dan ini yang ketiga. Berarti waktu takbir setelah takbiratul ihram tadi tidak dibahas doa iftitah. Enggak, kenapa? Yang sedang dibahas rukunnya saja. Jadi setelah takbir gitu. Rukun berikutnya adalah tadi ada yang keloncatan ya. Jadi rukun yang pertama adalah berdiri dalam sholat wajib bagi yang mampu. Berdiri dalam sholat wajib bagi yang mampu. Berdiri maksudnya ya waktu menghadap kiblat itu berdiri, takbir baca Fatihah itu berdiri. Nah, itu namanya berdiri dalam sholat wajib. Berarti kalau sholat sunnah nggak harus berdiri, meskipun mampu. Sholat ba'diyah atau sholat malam atau sholat apapun boleh tidak berdiri. Berdiri adalah rukun dalam sholat wajib bagi yang mampu. Ini sholat wajib, sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tapi dia tidak mampu karena sakit atau karena cacat, ya nggak apa-apa. Kenapa? Karena berdiri itu rukun sholat wajib bagi yang mampu. Nah, jadi berdiri. Setelah itu yang kedua takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Tadi sudah kita bahas. Yang ketiga Fatihah. Kalau dikatakan urut berdiri nomor 1, takbir itu nomor 1, boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja mau nomor 1-nya adalah takbir atau nomor 1-nya adalah berdiri, tidak apa-apa. Yang penting semuanya difahami bahwa itu termasuk rukun sholat. Berdiri, takbir, setelah itu Fatihah. Nah, yang keempat adalah ruku. Jadi setelah Fatihah terus ruku. Loh, kok nggak pakai baca surat? Baca surat bukan wajib, bukan rukun, sementara yang sedang dibahas ini rukun-rukunnya saja. Yang sedang dibahas rukun-rukunnya saja. Jadi bagian yang paling pokok di dalam sholat adalah rukun, harus terpenuhi. Kalau nggak terpenuhi nggak sah. Apa itu? Berdiri dalam sholat wajib bagi yang mampu. Yang kedua takbiratul ihram. Yang ketiga baca Fatihah. Yang keempat ruku. Jadi setelah selesai berdiri baca surat terus Allahu Akbar ruku. Nah, loh kok nggak disebutkan takbirnya? Takbir dari berdiri ke ruku namanya takbir perpindahan, itu bukan rukun maka tidak disebut. Nanti disebut di bagiannya. Sekarang menyebutkan yang rukun-rukun saja. Berdiri, takbir, Fatihah, yang keempat ruku. Ruku adalah posisi badan gitu. Asalnya berdiri terus bungkuk gitu, 90 derajat. Itu disebut dengan ruku. Yang kelima tumakninah
di dalam ruku. Yang kelima, tumaknina di dalam ruku. Apa maksudnya tumaknina itu? Tumaknina yang termasuk rukun sholat apabila tidak terpenuhi sholatnya tidak sah, yaitu badan tidak bergerak di waktu ruku. Posisi ruku tidak bergerak ke berdiri. Ya, itu disebut dengan tumaknina. Selama apa? Selama bacaan yang paling pendek. Misalnya bacaan yang paling pendek subhanallah. Nah, dalam keadaan tidak bergerak baca subhanallah sudah cukup. Atau subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Allah akbar subhana rabbiyal azim. Nah, ketika baca subhana rabbiyal azim paling butuh waktu 1 detik, 2 detik gitu aja. Itu udah selesai. Nah, tapi enggak berat. Adapun yang sholatnya enggak pakai diam, badannya jadi Allahu akbar sami Allah liman hamida, jadi goyang terus. Allahu akbar sami Allah minta Allahu akbar. Jadi enggak ada diamnya. Itu namanya tidak tumaknina. Tumaknina adalah posisi badan diam. Diam di sini bukan lisannya diam. Posisi badan diam maksudnya tidak bergerak. Di waktu ruku disebut dengan tumaknina waktu ruku. Nah, posisi badannya tenang, tidak bergerak di waktu ruku. Kenapa waktu berdiri kok tidak ada tumaknina? Waktu berdiri Allahu akbar, terus tadi berdiri yang pertama, yang kedua Allahu akbar takbiratul ihram, yang ketiga baca Fatihah. Kenapa kok tidak ada tumaknina waktu berdiri? Karena dengan membaca Fatihah sudah otomatis posisi berdirinya tidak bergerak untuk ruku. Cukup lama. Bisa memakan waktu beberapa detik. Bisa 15 sampai 30 detik baca Fatihah itu. Nah, meskipun banter. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Itu beberapa detik itu. Ya. Nah, jadi akhirnya ketika berdiri gitu, sudah otomatis dia tidak bergerak menuju ke ruku. Tapi kalau di ruku tidak boleh cepat-cepat, harus ada tumaknina. Apa tumaknina? Yaitu badan diam, maksudnya diam, badan tidak bergerak pada posisi itu. Nah, pada posisi ruku, tumaknina dalam ruku. Yang keenam, i'tidal. I'tidal itu apa? I'tidal itu berdiri setelah ruku. Setelah ruku, sami Allah liman hamidah. Berdirilah. Berdirinya ini rukun. Kalau sami Allah liman hamidahnya tidak rukun, nanti dibahas di dalam babnya yang bukan rukun. Nah, i'tidalnya berdiri setelah ruku itu disebut dengan i'tidal. I'tidal adalah berdirinya. Ini adalah rukun. Ya. Yang ketujuh, tumakninah dalam i'tidal. Tumakninah dalam i'tidal. Berarti i'tidalnya sendiri, tumakninahnya sendiri. Apa tumakninah itu? Tidak bergerak, badannya tidak bergerak, badannya tenang. Nah, dalam hal apa? Karena i'tidal, ya dalam i'tidal, dalam berdiri. Nah, sekarang kalau ada orang yang i'tidalnya cepat dari ruku, sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu, Allahu akbar, enggak pakai tenang. Nah, berarti tidak tumakninah, padahal tumakninah itu adalah rukun. Enggak sah sholatnya. Banyak yang enggak gitu, orang yang enggak belajar, karena itu harus belajar. Sholatnya enggak sah. Kenapa? Enggak ada tumakninahnya. Karena cepat, gitu ya. Nah, bacaannya cukup, tapi i'tidalnya, tumakninahnya enggak ada. Saya bisa mencontohkan yang bacaannya cukup, enggak terlalu cepat, tapi itu contoh. Subhana rabbiyal azim, sami Allah liman hamidah, rabbana walakal hamdu, Allahu akbar. Lah kan ada i'tidalnya berdiri, tapi tidak ada diam dalam keadaan berdiri, tidak ada tumaknina waktu berdiri. Saya ulang lagi supaya pemirsa paham. Ya. I'tidal itu berdiri setelah ruku, itu rukun.
Yang ketujuh, tumak nina waktu i'tidal. Itu juga rukun. Kalau nggak ada tumak ninanya, nggak sah. Nggak sah sholatnya. Yang mengatakan nggak sah itu memang manusia. Loh, ada sahabat yang sholat oleh Rasulullah, sholat lagi karena kamu tadi nggak sah sholatmu. Kenapa nggak sah? Karena tidak pakai tumak nina. Bagaimana tidak tumak nina? Cepat. Subhanallah, Allahu Akbar. Itu tidak pakai tumak nina. Jadi jualan terus badannya. Yang digambarkan oleh Rasulullah sholatnya orang munafik itu kayak matuk-matuk, kayak ayam matuk-matuk. Ayam itu kalau matuk-matuk beda dengan burung kalau minum. Kalau burung kalau minum itu celek gitu, itu diam baru kepalanya diangkat. Tapi kalau ayam makan celek 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 celek, jadi kayak gitu. Jadi gak pakai diam. Nah, saya contohkan sekali lagi. Itidalnya, itidal itu setelah ruku sambil baca sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu Allahu akbar, itu enggak pakai diam, enggak pakai, jalan aja itu. Subhana rabbiyal azim sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu Allahu akbar. Loh kan ada sami Allahnya, ada rabbana lakal hamdunya, Allahu akbar, tapi pas berdiri itu enggak ada diamnya waktu berdiri. Dan itu banyak orang yang sholat cepat kayak gitu. Dan itu tidak sah. Kenapa? Karena tumak nina itu adalah rukun sholat. Dan sahabat sholat dikatakan oleh Rasulullah tidak sah. Disuruh ngulang lagi, sholat lagi. Akhirnya dia sholat lagi. Jadi ketika itu Rasulullah bersama para sahabat bermajelis. Ada satu sahabat masuk ke masjid kemudian sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat bergabung ke majelis. Ternyata di majelis itu Rasulullah SAW bersabda, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kembali lagi ke tempat sholatmu dan sholatlah karena sholatmu tadi tidak sah. Kamu belum sholat, sholatmu tadi tidak sah. Akhirnya balik lagi, sholat dengan cepat. Setelah selesai datang lagi, ikut bermajelis. Ternyata Rasulullah menyambut ucapannya lagi, menyambut dia dengan ucapannya lagi, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Akhirnya sholat lagi yang ketiga. Sholat pertama pas dia datang, lalu bermajelis disuruh sholat lagi, lalu ikut bermajelis disuruh sholat lagi. Sudah sholat yang ketiga. Sholat lagi dengan cepat 2 rakaat, setelah selesai bermajelis lagi. Ikut bergabung Rasul. Ternyata Rasulullah mengatakan lagi, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kembali lagi ke tempat sholatmu dan sholatlah karena sholatmu tadi itu tidak sah. Kamu belum sholat. Sudah 3 kali masih dikatakan belum sholat, sholatnya enggak sah. Akhirnya sahabat ini berkata, ya Rasulullah la uhsinu ghairu hadza. Wahai Rasulullah, aku tidak bisa sholat yang lebih baik daripada itu. Gitu. Karena itu ajarilah aku sholat yang benar. Lalu Rasulullah SAW bersabda, idza qumta ila sholati fa asbighil wudu. Kalau kamu mau sholat, wudhu secara sempurna. Dia wudhu sudah sempurna, tidak disuruh ngulangi wudhu. Fastaqbilil qiblah, lalu menghadaplah kiblat, dia sudah menghadap kiblat. Fakabir, lalu dia sudah takbir. Nah, setelah takbir baca Fatihah, setelah itu rukuknya cepat. Setelah itu sami Allahu liman hamidah, i'tidalnya cepat. Setelah itu sujudnya cepat. Nah, akhirnya Rasulullah SAW mengatakan setelah baca Fatihah itu farka hatta tatma'inna raki'an. Rukuklah sampai tumaknina dalam rukuk. Nah, tsummarfa, lalu angkat kepalamu dari rukuk menuju i'tidal hatta tatma'inna qa'iman. Angkatlah kepalamu dari rukuk sampai tumak ninah dalam keadaan berdiri. Tumak ninah ini yang enggak ada. Nah, tumak ninah waktu rukuk, tumak ninah waktu berdiri, tumak ninah waktu sujud, tumak ninah waktu duduk harus ada. Dan tumak ninah itu disebutkan di dalam 4 hal ini. Kenapa? Karena 4 hal ini bacaannya bisa sedikit cepat, nggak pakai tumanina, bacaannya cukup, tapi kalau nggak pakai tumanina, rukunnya ketinggalan. Dalam 4 hal harus ada tumanina. Kenapa?
Karena bacaannya ada yang pendek, kalau yang dibaca itu pendek, bisa-bisa nggak tumak nina. Boleh saja bacaan pendek tapi harus ada tumak nina. Apa tumak nina? Posisi di waktu ruku atau di waktu i'tidal atau di waktu sujud atau duduk di antara dua sujud harus sempat diam, nggak bergerak untuk membaca bacaan meskipun bacaannya paling pendek. Itu disebut dengan tumak nina. Kalau tumak ninanya nggak ada, Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu Allahu akbar, enggak pakai diam badannya. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu Allahu akbar. Jadi enggak ada diamnya. Sami Allahu liman hamidah posisi diam, Rabbana walakal hamdu. Allahu akbar sujud posisi sujud diam, subhana rabbiyal a'la. Allahu akbar posisi duduk tenang, rabbighfirli rabbighfirli. Paling 2 detik sudah cukup, tapi harus ada posisi diam itu. Gitu. Diam maksudnya diam tidak bergerak, bukan lisannya ngomong terus boleh, tapi posisi badan pada masing-masing keadaan harus sempat diam. Ruku enggak boleh Allahu Akbar baru plek langsung balik, berarti enggak ada, pas ruku ini enggak ada posisi diamnya, posisi badan tidak bergerak. Nah, padahal posisi badan tidak bergerak itu disebut dengan tumak nina. Nah, kita kembali. Yang keenam adalah i'tidal. I'tidal itu apa? I'tidal itu berdiri setelah ruku. Yang ketujuh adalah tumak nina ketika i'tidal. Tumak nina ketika i'tidal. Tumak nina tenang ketika berdiri itu seukuran dengan membaca Rabbana lakal hamdu. Paling 2 detik, Rabbana lakal hamdu. Nah, atau Rabbana walakal hamdu. Loh, enggak sampai yang panjang, tambah bagus, tapi selebih dari yang pendek ini hukumnya adalah sunnah. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du alu thana'i wal majdi ahaqqu ma qala abdu wa kulluna laka abdun la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Rabbana lakal hamdu hamdan thayyiban katsiran barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Kalau membaca yang panjang kayak gitu, otomatis tumak ninanya pasti ada. Nah, sebagaimana ketika berdiri setelah takbir baca Fatihah sudah pasti, waktu membaca Fatihah sudah pasti posisi berdiri tidak bergerak, maksudnya tidak bergerak untuk ruku. Kenapa? Karena bacaannya panjang. Tapi waktu ruku kalau membaca yang sangat pendek boleh-boleh aja, tapi harus tumak nina, posisi i'tidal, baca yang paling pendek, Rabbana lakal hamdu, boleh, cukup itu aja, tapi harus dalam keadaan tidak bergerak. Ketika sujud juga begitu. Intinya nomor 6 adalah i'tidal, nomor 7 tumak nina dalam i'tidal. Apa tumak nina? Diam tidak bergerak dalam i'tidal. Yang ke-8 sujud. Loh, takbirnya kok nggak disebut, doanya nggak disebut. Takbir perpindahan sama bacaannya bukan rukun. Yang rukun, yang paling pokok itu rukun. Rukunnya itu adalah yang nomor 6 i'tidal, tumak nina i'tidal, yang ke-8 sujud, yang ke-9 tumak nina dalam sujud. Yang ke-10 duduk di antara 2 sujud. Yang ke-11 tumak nina dalam duduk di antara 2 sujud. Sudah 11 ya. Setelah duduk di antara sujud, Allahu Akbar, sujud lagi. Enggak dihitung karena tadi sudah ada sujud. Ya, ini yang dihitung macamnya saja. Gitu. Setelah itu sujud yang kedua, tumak nina di dalam sujud yang kedua. Juga rukun. Nah, berarti sudah 11 ya. Nanti berdiri ke rakaat kedua, Allahu Akbar, berdiri lagi, berdiri rukun, baca Fatihah rukun, gitu. Itu terus sampai, nah tapi nggak dihitung lagi karena hitungannya tadi sudah ada, tapi rukun tetap rukun, berdiri rukun, baca Fatihah rukun, ruku rukun, dan seterusnya setiap rakaat. Nah setelah itu kalau sholatnya cuma 2 rakaat, setelah sujud yang kedua, Allahu Akbar tahiyat 12.
duduk tahiyat adalah rukun. Ya. Nah, sampai baca 2 kalimat syahadat. Ya. Dan yang ke-13, sholawat di tahiyat yang ada salamnya. Itu juga rukun. Baca sholawat di tahiyat yang ada salamnya. Itu juga rukun. Dan yang ke-14 adalah salam. Itu. Salamnya itu adalah rukun. Nah, jadi totalnya 14. Ya. Itu yang diangkat oleh Imam Al-Badawi, Abdul Azim Al-Badawi di dalam kitabnya Al-Wajiz yang sedang kita baca. Jadi bagian sholat, ya, takbiratul ihram adalah rukun, berdiri dalam sholat wajib bagi yang mampu adalah rukun, baca Fatihah adalah rukun. Ruku, setiap ruku itu adalah rukun. Tumaknina di dalam ruku, setiap tumaknina dalam ruku adalah rukun. Setiap i'tidal adalah rukun. Setiap i'tidal itu setiap rakaat, kan ada i'tidal, adalah rukun. Tumaknina dalam i'tidal adalah rukun. Sujud adalah rukun. Yang ke-9, tumaknina dalam sujud adalah rukun. Setiap sujud, setiap tumaknina dalam sujud adalah rukun. Yang ke-10, duduk di antara 2 sujud adalah rukun. Yang ke-11, tumaknina dalam duduk di antara 2 sujud adalah rukun. Dan begitu di rakaat-rakaat berikutnya rukun semua, yang penting namanya sama, amalannya sama, maka rukun semua. Ini sudah 11. Yang ke-12 adalah tahiyat. Yang ke-13 sholawat di tahiyat yang ada salamnya. Ya, dan yang ke-14 adalah salam. Itu semuanya adalah rukun. Kalau sampai ada rukun yang tertinggal, maka sholatnya tidak sah. Contoh, sholat subuh, baru dapat 1 rakaat, sempurna sampai sujud kedua, setelah itu Allahu Akbar, langsung tahiyat. Setelah tahiyat, gitu ya, setelah tahiyat, sampai baca sholawat, sampai salam, rukunnya terpenuhi semuanya. Rukunnya terpenuhi semuanya. Tapi baru 1 rakaat. Setelah itu salam, setelah itu nggak sengaja, lupa gitu. Setelah itu diingatkan, Pak, tadi itu baru 1 rakaat. Baru 1 rakaat. Akhirnya pikir, oh iya makanya kok cepat sekali. Nah, maka kalau dia masih dalam keadaan suci dan belum ada amalan-amalan dunia, maka langsung balik ke tempat sholatnya, terus tinggal tambah 1 rakaat. Sesungguhnya rakaat yang kedua itu banyak rukunnya, gitu. Sebagaimana yang pertama tadi itu. Selain duduk tahiyat tadi rukun semua ketinggalan. Nah, ini ditambahin, nah sampai selesai. Nah, ini masih bisa disambung. Kalau sudah tidak bisa disambung, maksudnya gimana? Sudah tidak bisa disambung. Sholat subuh baru 1 rakaat, terus salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus mulai zikir, terus di waktu zikir itu wudhunya batal. Entah buang angin dari lubang belakang, gitu. Intinya wudhunya batal. Setelah wudhunya batal, lalu diingatkan, Pak, tadi sholatnya baru 1 rakaat loh. Diingat-ingat, oh iya, makanya kok cepat sekali. Tadi itu saya baca wasyams, terus begitu sujud terakhir langsung duduk tahiyat. Nah, berarti kurang 1. Nah, wudhunya sudah batal, harus wudhu lagi dan tidak bisa disambung, maka sholat dari awal. Nah, kenapa? Karena nggak bisa disambung tambahannya dengan 1 yang pertama. Kenapa? Karena sudah batal wudhunya. Seandainya belum batal, tinggal nambah 1 aja. Rasulullah SAW pernah sholat asar 2 rakaat salam. Lalu keluar, duduk di depan masjid. Abu Bakar dan Umar juga duduk di sebelahnya. Radhiyallahu anhuma. Lalu datang seorang yang disebut dengan Dzul Yadain. Wahai Rasulullah, aku siratis salatu am nasid. Wahai Rasulullah,
apakah sholatnya dikosor? Kalau asar dikosor kan tinggal 2. Apakah sholatnya dikosor atau engkau lupa? Baru 2 rakaat terus salam, nggak ada niat kosor, baru 2 rakaat kok salam, berarti lupa. Aku sholatu am nasita. Apakah sholatnya dikosor atau engkau lupa? Ya. Nah, jawabannya itu Rasulullah mengatakan enggak dikosor dan enggak ada apa-apa itu. Nah, lalu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu mengatakan shadaqah Dzuliyadain. Dzuliyadain benar wahai Rasulullah. Kalau enggak kosor berarti lupa. Akhirnya balik, semuanya balik, terus tinggal nambah 2 rakaat. Nah, kenapa masih disambung? Seandainya ada yang wudhunya batal, maka dia harus wudhu lagi, maka yang 2 rakaat yang tadi itu tidak bisa dihitung. Kenapa? Baru 2 rakaat terus wudhunya batal. Coba kalau kita sholat subuh dapat 1 rakaat wudhunya batal, kan kita batalkan, kita wudhu terus mulai awal lagi. Nah, itu namanya tidak bisa disambung. Nah, tapi kalau masih belum mengamalkan dunia, belum berbuat urusan dunia, terus ada kekurangan dan masih bisa disambung. Kenapa? Karena wudhunya belum batal. Nah, maka tinggal nambah kekurangannya. Nah, itu yang kita baca pada sore hari ini, dan insya Allah yang akan datang bagian yang kedua yaitu wajibatus shalah gitu. Ucapan dan gerakan sholat yang hukumnya wajib. Tadi sudah kita fahami makna dari wajibatus sholat. Apa wajibatus sholat? Yaitu ucapan dan gerakan atau amalan di dalam sholat yang hukumnya wajib. Apa bedanya dengan yang rukun tadi itu? Rukun harus terpenuhi, sengaja maupun tidak sengaja, tidak dibahas, yang penting harus terpenuhi. Kalau ada yang tidak terpenuhi dan diingatkan atau sadar sendiri, maka kalau masih bisa ditambahin, kalau nggak bisa ditambahin, nggak bisa sambung, harus sholat dari awal. Adapun yang wajib, apabila wajib harus dilakukan, kalau tidak dilakukan dengan sengaja, maka sholatnya batal. Tapi kalau tertinggal tidak sengaja, maka sholatnya tidak batal, sholatnya sudah sah. Dan insya Allah akan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Pada sore hari ini kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah. Kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah menyabdakan, yaqulul abdu mali mali. Seorang hamba mengatakan, ini hartaku, ini hartaku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama lahu min malihi thalath. Padahal yang menjadi bagiannya dari hartanya adalah 3 hal saja. Yang pertama, ma'akala fa'afna. Sesuatu yang dia makan kemudian dia habiskan. Kemudian yang kedua, ma'labisa fa'abla. Yang dia pakai kemudian akhirnya rusak. Kemudian yang ketiga, ma'a'ta faktana. Yang ketiga adalah yang dia kasihkan, dia infakkan, dia berikan kepada orang lain sebagai bentuk sedekah, bentuk hibah, dan itulah yang tersimpan untuknya. Adapun yang lainnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa dzahibun wa tarikuhu linnas. Maka harta tersebut akan pergi, akan hilang, dan dia akan meninggalkannya untuk manusia. Bagi yang ingin menyimpan hartanya untuk akhiratnya, maka banyaklah bersedekah, banyaklah berwakaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, mana qasad sadaqatun min mal, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kalian infakkan,
maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. Para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, sekarang saya berada di depan Masjid Jami' Al-Furqan. Saat ini kita berada di kawasan yang luas sekitar 7.000-an meter dan tanpa paving. Kawasan ini biasa dipakai untuk kegiatan-kegiatan sosial, sholat Idul Adha, atau kegiatan-kegiatan lain yang sangat bermanfaat dan mendatangkan pahala yang besar. Pondok atau Masjid Jami' Al-Furqan menginginkan agar lebih kondusif tempat ini, ingin dipaving sehingga nantinya orang-orang bisa menggunakan tempat ini dengan lebih nyaman. Hendaknya kita berusaha untuk membantu, dan insya Allah ini akan menjadi wakaf yang benar-benar mendatangkan pahala yang agung. Ketika dipaving akan membutuhkan dana sekitar 900-an juta. Kita menunggu partisipasi dari jamaah sekalian, dari kaum muslimin dan kaum muslimat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Man 'amila salihan falinafsi." Siapapun yang melakukan amalan saleh, maka manfaat baiknya sebenarnya untuk dirinya sendiri. Kita bersedekah untuk paving tempat ini, maka sebenarnya manfaatnya untuk diri kita, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Di dunia yang akan dilapangkan hartanya adalah yang berinfak, yang berwakaf. Di akhirat yang mendapatkan pahalanya juga orang yang berinfak, orang yang berwakaf. Demikian, mudah-mudahan ini segera terwujud dengan mudah dari bantuan para jamaah sekalian, bantuan saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum.